Jika aku ingat dengan benar, dalam 1 tahun lagi, kompetisi Tianzuo 5 tahun akan dimulai. Huang Pu berkata lagi. Kompetisi Tianzuo, Murong Feng mengerutkan kening, dan kekuatannya mencapai levelnya. Secara alami, dia bisa memahami beberapa hal. Kompetisi Tianzuo ini, yang juga dia ketahui, adalah acara akbar dari seluruh Changzuo Xingyu mereka. Itu diadakan setiap 5 tahun di benua Yao Guang, pedalaman tengah Changzuo Xingyu mereka. Huang Pu membencinya. Apakah kamu akan ikut serta dalam kompetisi Tianzuo ini? Kenapa tidak? Kata Huang Pu. Murong Feng berkata, Huang Pu selalu membencimu. Apakah kamu yakin bahwa kamu dapat mencapai hasil yang baik dalam kompetisi Tianzuo dengan prestasi dan kekuatanmu saat ini? Kompetisi Tianzuo adalah kompetisi tingkat tertinggi dan standar tertinggi di seluruh bidang bintang Changzuo. Peserta, tanpa kecuali, semuanya memiliki prestasi orang-orang kuat di lingkungan legendaris, dan prestasi lingkungan legendaris hanyalah persyaratan minimum. Untuk mencapai hasil yang luar biasa, kebutuhan minimum adalah pencapaian dan kekuatan dari 5, 6, dan bahkan tingkat yang lebih tinggi dari lingkungan legendaris. Di sisi lain, kebencian abadi Huang Pu hanya beberapa hari setelah ia menerobos alam legendaris. Bahkan jika ia menerima infus energi unik dari Kekaisaran Xuanwu, ia tidak dapat menerobos alam legendaris 5 dan 6 dalam 1 tahun, yang mustahil untuk mencapai hasil yang luar biasa dalam kompetisi Tianzuo. Infus energi adalah cara cepat untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan. Namun, ini cepat, yang relatif. Dibandingkan dengan kultivasi normal, ini sangat cepat, karena secara umum, menurut kecepatan kultivasi normal, setelah kultivasi mencapai keadaan legendaris, dapat menjamin rata-rata 2 atau 3 tahun untuk meningkatkan keadaan, yang sangat bagus, dan infus energi dapat mempersingkat proses ini, sangat menghemat waktu yang dibutuhkan untuk latihan. Pada tahun pertama, beberapa orang baik dapat meningkatkan 1 alam, bahkan beberapa yang tidak normal, dan dapat meningkatkan 2 alam. Karena metode infus energi ini pada dasarnya sama dengan metode lain, yang digunakan di awal, dan efeknya relatif baik. Jelas, begitu kita sampai di belakang, kita tidak akan memiliki efek yang jelas itu pada dasarnya, tetapi juga lebih cepat daripada latihan normal. Namun, dengan kebencian Huang Pu terhadap kultivasi lingkungan legendaris, bahkan dengan infus energi, dia hanya dapat membuat kultivasinya mencapai lingkungan legendaris dan lingkungan legendaris dan lingkungan legendaris ketika dia mencapai kompetisi Tianzuo, yang sama sekali tidak mungkin lebih tinggi, karena infus energi tidak dapat mencapai efek seperti itu. Huang Pu tertawa getir dan berkata, bukankah aku mengatakan bahwa kita harus mendapatkan hasil yang luar biasa dalam kompetisi Tianzuo ini? Huang Pu Changhen memiliki pemahaman tertentu tentang kultivasi dan kekuatannya. Dia sekarang adalah seorang legenda. Dia baru saja menerobos untuk waktu yang singkat. Namun, kompetisi Tianzuo hanya tinggal 1 tahun lagi. Sudah terlambat. Dia sama sekali tidak dapat mencapai hasil yang luar biasa. Jadi, maksudmu, menguji air. Huang Pu Long mengangguk dengan penuh kebencian. Kompetisi Tianzuo kali ini, aku menguji air, untuk melihat seberapa kuat para jenius di tempat lain, untuk mempersiapkan kompetisi Tianzuo berikutnya 6 tahun kemudian. Kompetisi Tianzuo berikutnya, dengan kualifikasi dan potensinya, diyakini dapat mencapai 4 atau 5 surga yang legendaris. Pada saat itu akan menjadi era kebenciannya yang abadi. Saya yakin mereka yang telah menembus legenda dalam daftar peringkat Tianbei di dunia lain juga akan berpartisipasi dalam kompetisi Tianzuo ini. Jika saya tidak berpartisipasi, maka orang lain pasti akan membenci benua Tianwu kita dan berpikir bahwa benua Tianwu kita tidak baik. Tidak seorang pun dapat menembus legenda sebelum usia 3 atau 15 tahun, dan saya akan menumbangkan kognisi mereka. Situasi mereka di Tianwu tidak selalu baik. Mereka termasuk dalam salah satu dunia terburuk di Changzuo. Mereka telah dikritik oleh dunia lain dan dibenci oleh orang-orang dari dunia lain. Dalam kompetisi Tianzuo, mereka tidak selalu mencapai hasil yang baik. Namun, kaisar dan jenderalnya benci memberitahu orang-orang dari dunia lain untuk memberitahu mereka bahwa mereka juga dapat memiliki beberapa di Tianwu. Itu bukan seorang jenius, itu adalah monster. Ambisimu hebat, seru Murong Feng Tutut, tetapi dalam hatinya, dia mendesah. Sejak dia jatuh dari peringkat Tianbei,
dia tidak begitu percaya diri, dan dia memiliki keraguan serius tentang bakatnya. Karena dia tidak memiliki kemampuan untuk menembus legenda sebelum dia keluar dari peringkat Tianbei, apa kualifikasinya untuk bersaing dengan para jenius dan monster dunia lain? Ambisiku bukanlah apa yang dapat kamu pahami, kata Huang Po. Tujuan utamanya adalah untuk membuktikan dan menyegel para dewa, dan untuk menjadi orang kuat yang nyata dan sejati di alam dewa yang sebenarnya. Adapun Murong Feng, karena dia menyusulnya, dia bukan lagi lawannya. Sekarang, dia telah keluar dari daftar peringkat Tianbei. Pada saat yang sama, dia telah menembus alam legendaris dan melangkah ke tingkat alam yang lebih tinggi, Murong Feng lebih kuat. Itu bukan lawannya. Faktanya, di seluruh benua Tianwu, di antara generasi muda, dia juga tidak dapat menemukan lawan. Lawan sejatinya adalah para jenius dari dunia lain dan para jenius dari benua Yao Guang, hanya orang-orang ini yang layak menjadi lawan yang dibenci kaisar dan jenderalnya. Mungkin, Murong Feng menghela napas. Sekarang, dia merasa bahwa dia dan Huang Pu Changhen adalah dua orang yang sangat jauh. Mereka hampir seperti dua dunia yang berbeda. Selangkah demi selangkah, dia melihat Huang Pu Changhen mengejarnya dan kemudian menyusulnya. Sekarang, pihak lain telah menembus legenda, dan dia bahkan tidak bisa melihat lampu belakangnya. Mungkin, dengan bakat Huang Pu yang sudah lama dibenci, dia benar-benar dapat bersaing dengan para jenius dari dunia lain dan mengubah kognisi mereka terhadap orang-orang itu, yang juga sangat mungkin. Huang Pu membencinya. Apa pendapatmu tentang Wu Chen? Tiba-tiba, Murong Feng memikirkan orang lain. Namanya adalah Wu Chen. Untuk orang ini, mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mereka tidak tahu ada orang seperti itu. Namun, setelah dia datang ke Zhongzhou dari Dongsuanyu lebih dari setahun yang lalu, dia bangkit sepenuhnya, melambung sepenuhnya, dan bangkit dalam garis lurus dengan kecepatan yang luar biasa. Sekarang, ketika dia jatuh dari daftar peringkat Tianbei, dia langsung menggantikannya dan menjadi orang kedua dalam daftar peringkat Tianbei. Orang seperti itu, bahkan jika mereka tidak mau memperhatikan, adalah tidak, karena kecepatan pertumbuhannya terlalu cepat dan cepat. Bahkan kebencian Huang Pu yang asli tidak sebanding. Sulit membayangkan betapa mengerikannya itu. Mengenai Wu Chen, Huang Pu Changhen juga memperhatikannya. Konon katanya dia berasal dari Dongsuanyu. Sekitar 1,5 tahun yang lalu, dia datang ke Zhongzhou dari Dongsuanyu. Awalnya, dia hanyalah seorang pria kecil yang tidak dikenal. Dia sangat kecil sehingga tidak ada yang bisa memperhatikannya. Dia hanyalah seorang pria biasa. Namun, tingkat pertumbuhannya sangat cepat. Sangat cepat, dengan kecepatan yang luar biasa dan peningkatan yang cepat, dia telah menjadi tokoh legendaris, terkenal di seluruh Zhongzhou, hingga sekarang, dia telah tumbuh ke posisi kedua dalam peringkat Tianbei. Kecepatan peningkatan seperti itu dapat dikatakan sebagai yang paling jahat. Tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan dia jauh lebih rendah darinya, sehingga banyak orang berpikir bahwa dia kemungkinan akan melampauinya dan menjadi legenda dan raja baru. Dia memang orang yang hebat. Meskipun Huang Pu benci menjadi sombong dan membanggakan seluruh benua Tianwu, dia juga harus mengakui bahwa Wu Chen benar-benar lebih kuat darinya. Bagaimanapun, dia tidak yakin bahwa dia bisa tumbuh dari seorang pemuda yang tidak dikenal menjadi tempat kedua dalam peringkat Tianbei dalam lebih dari setahun. Dengan kecepatan naik Wu Chen, jika dia lahir 1 tahun lebih awal, dia mungkin bisa melampauinya secara menyeluruh. Murong Feng berkata, Huang Pu membencimu selamanya. Bukan aku yang menyerangmu. Pria ini lebih kuat darimu. Selama lebih dari setahun, dari seorang pemuda yang tidak dikenal menjadi tempat kedua dalam peringkat Tianbei saat ini, bakat seperti itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Melihat sejarah benua Tianwu mereka, tidak ada yang bisa memiliki prestasi yang mengesankan seperti itu. Selain itu, selain bakatnya yang luar biasa dalam kultivasi, Wu Chen juga memiliki bakat unik dalam alkimia. Dia pernah memenangkan kejuaraan terakhir dalam pertemuan Master Alkimia Kekaisaran Harimau Putih. Bahkan Master pemenang menatapnya dengan penuh kekaguman. Dia berharap bahwa dia bisa mencapai hasil yang sangat baik dalam Piala Dunia Alkimia dalam 1,5 tahun. Mereka telah memenangkan kejayaan Tianwu. Dapat dibayangkan bahwa untuk waktu yang lama di masa depan, Wu Chen akan menjadi satu-satunya di dunia.
Hanya masalah waktu sebelum dia dapat melampaui kebencian abadi Huang Pu. Huang Pu mengerutkan kening dan berkata, mungkin dia lebih baik dariku, tetapi semua ini harus menunggu dia untuk menembus legenda. Lingkungan legendaris adalah rintangan besar bagi setiap orang muda. Ada banyak orang yang telah mencapai puncak Zhou Xiongtian dari Hualongjing lebih awal, tetapi mereka mandek tanpa kemajuan apapun. Meskipun Wu Chen tampaknya mengalami kemajuan pesat sekarang, itu dapat dianggap sebagai keajaiban, tetapi apakah dia dapat menembus lingkungan legendaris masih merupakan masalah besar. Jadi masih terlalu dini untuk mengatakannya. Murongke berkata, bolehkah aku bertaruh denganmu? Taruhan apa? Kata Murongke, bisakah Wu Chen melampauimu dalam setahun? Lebih dariku dalam setahun. Huang Pu tersenyum getir. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah didengarnya. Kenapa, menurutmu dia tidak bisa melampauimu tahun depan? Kau terlalu meremehkanku, kata Huang Pu yang membencinya. Ada beberapa hal yang tidak bisa kau lihat tanpa mencapai level tertentu. Dia telah mencapai alam legendaris sekarang. Tahun depan, dengan kecepatan kultivasinya, bahkan jika dia tidak memiliki energi untuk ditanamkan, dia dapat membuat terobosan lain. Ini adalah kepercayaan dirinya. Sedangkan untuk Wu Chen, meskipun kecepatan promosinya sangat cepat, dia tidak dapat meningkatkan alam kultivasinya tanpa batas. Bahkan jika ada peluang besar, itu juga tidak mungkin untuk menembus legenda, jadi tidak mungkin untuk melampauinya. Hahaha, aku yakin dia akan melampauimu dalam setahun. Huang Pu menatapnya dan berkata, karena kau begitu percaya diri, aku ingin melihat apakah dia bisa melampauiku dalam 1 tahun. Murong Feng tertawa tetapi tidak berbicara. Huang Pu Long membenci dan Wu Chen, kedua orang ini, adalah tokoh yang mengguncang dunia, iblis jenius sejati, masa depan benua Tianwu, pasti akan menggelar tabrakan antara si jenius dan iblis, puncak konfrontasi, siapa yang bisa menjadi raja sejati, ini untuk menunggu dan melihat. Restoran Fulai, tempat Wu Chen menetap. Apa yang sedang dilakukan Murongke? Mengapa tidak ada gerakan? Ketika dia datang ke Kekaisaran Zhou, Wu Chen bertanya tentang Murongke dan batu giok. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa Murongke tidak bergerak atau bereaksi sama sekali, yang membuatnya merasa aneh. Dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan lelaki tua itu. Selain itu, di sisi lain Huang Pu Changhen dan Kekaisaran Xuanwu, mereka berisik, terus-menerus memprotes dan berteriak. Namun, tidak peduli bagaimana mereka berteriak dan memprotes, Murongke mengabaikan mereka. Paling-paling, Murong Feng hanya menghadapinya. Ini membuat orang-orang di Kekaisaran Xuanwu sangat marah, tetapi mereka tidak punya pilihan. Bagaimanapun, Kekaisaran Zhou juga merupakan kekaisaran super. Kekuatan Tiongkok sangat mengerikan. Jika kita memaksa mereka untuk mendesak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Kedua kekaisaran super saling membenci, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Selain kedua kekaisaran, Istana Wuji, Lembah Zamrud, dan Tanah Suci Tianquan semuanya telah jatuh. Seperti Murongke, tidak ada gerakan. Wu Chen tidak hanya terkejut tetapi juga masuk akal tentang ini, karena dia awalnya merasa bahwa 3 tempat suci itu bukan untuk menyelidiki penyebab kematian Hong Tai, Direktur Jenderal Feng dan Zheng Peng. Datang, dan sekarang, perilaku abnormal mereka, adalah untuk membuktikan tebakannya. Karena dia tidak dapat mendeteksi hasil apapun untuk saat ini, Wu Chen tidak peduli. Dia fokus pada hal lain, yang ingin dia lakukan untuk waktu yang lama. Itu adalah formula tubuh emas abadi tingkat ke-6. Formula tubuh emas abadi adalah salah satu keterampilan utama yang dia kembangkan. Untuk keterampilan ini, dia telah berusaha keras untuk berlatih keras, yang telah dia capai hari ini. Keterampilan ini, baginya, sangat penting. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia akan selalu berlatih. Sejak zaman Dongxuan, dia telah mencapai level ke-5 formula tubuh emas abadi untuk latihan. Selanjutnya, dia harus berusaha keras untuk mencapai level ke-6 formula tubuh emas abadi. Jika dia bisa berhasil, saya yakin kekuatannya juga akan membuat kemajuan besar. Mengenai Wu Chen, Huang Pu Changhen juga memperhatikannya. Konon katanya dia berasal dari Dongxuanyu. Sekitar 1,5 tahun yang lalu, dia datang ke Zhongzhou dari Dongxuanyu. Awalnya, dia hanyalah seorang pria kecil yang tidak dikenal. Dia sangat kecil sehingga tidak ada yang bisa memperhatikannya.
Dia hanyalah seorang pria biasa. Namun, tingkat pertumbuhannya sangat cepat. Sangat cepat, dengan kecepatan yang luar biasa dan peningkatan yang cepat, dia telah menjadi tokoh legendaris, terkenal di seluruh Zhongzhou, hingga sekarang, dia telah tumbuh ke posisi kedua dalam peringkat Tianbei. Kecepatan peningkatan seperti itu dapat dikatakan sebagai yang paling jahat. Tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan dia jauh lebih rendah darinya, sehingga banyak orang berpikir bahwa dia kemungkinan akan melampauinya dan menjadi legenda dan raja baru. Dia memang orang yang hebat. Meskipun Huang Pu benci menjadi sombong dan membanggakan seluruh benua Tianwu, dia juga harus mengakui bahwa Wu Chen benar-benar lebih kuat darinya. Bagaimanapun, dia tidak yakin bahwa dia bisa tumbuh dari seorang pemuda yang tidak dikenal menjadi tempat kedua dalam peringkat Tianbei dalam lebih dari setahun. Dengan kecepatan naik Wu Chen, jika dia lahir 1 tahun lebih awal, dia mungkin bisa melampauinya secara menyeluruh. Murong Feng berkata, Huang Pu membencimu selamanya. Bukan aku yang menyerangmu, pria ini lebih kuat darimu. Selama lebih dari setahun, dari seorang pemuda yang tidak dikenal menjadi tempat kedua dalam peringkat Tianbei saat ini, bakat seperti itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Melihat sejarah benua Tianwu mereka, tidak ada yang bisa memiliki prestasi yang mengesankan seperti itu. Selain itu, selain bakatnya yang luar biasa dalam kultivasi, Wu Chen juga memiliki bakat unik dalam alkimia. Dia pernah memenangkan kejuaraan terakhir dalam pertemuan Master Alkimia Kekaisaran Harimau Putih. Bahkan Master pemenang menatapnya dengan penuh kekaguman. Dia berharap bahwa dia bisa mencapai hasil yang sangat baik dalam Piala Dunia Alkimia dalam 1,5 tahun. Mereka telah memenangkan kejayaan Tianwu. Dapat dibayangkan bahwa untuk waktu yang lama di masa depan, Wu Chen akan menjadi satu-satunya di dunia. Hanya masalah waktu sebelum dia dapat melampaui kebencian abadi Huang Pu. Huang Pu mengerutkan kening dan berkata, mungkin dia lebih baik dariku, tetapi semua ini harus menunggu dia untuk menembus legenda. Lingkungan legendaris adalah rintangan besar bagi setiap orang muda. Ada banyak orang yang telah mencapai puncak Zhou dari Hua Longjing lebih awal, tetapi mereka mandek tanpa kemajuan apapun. Meskipun Wu Chen tampaknya mengalami kemajuan pesat sekarang, itu dapat dianggap sebagai keajaiban, tetapi apakah dia dapat menembus lingkungan legendaris masih merupakan masalah besar. Jadi masih terlalu dini untuk mengatakannya. Murongke berkata, bolehkah aku bertaruh denganmu? Taruhan, taruhan apa? Kata Murongke, bisakah Wu Chen melampauimu dalam setahun? Lebih dariku dalam setahun. Huang Pu tersenyum getir. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah didengarnya. Kenapa, menurutmu dia tidak bisa melampauimu tahun depan? Kau terlalu meremehkanku, kata Huang Pu yang membencinya. Ada beberapa hal yang tidak bisa kau lihat tanpa mencapai level tertentu. Dia telah mencapai alam legendaris sekarang. Tahun depan, dengan kecepatan kultivasinya, bahkan jika dia tidak memiliki energi untuk ditanamkan, dia dapat membuat terobosan lain. Ini adalah kepercayaan dirinya. Sedangkan untuk Wu Chen, meskipun kecepatan promosinya sangat cepat, dia tidak dapat meningkatkan alam kultivasinya tanpa batas. Bahkan jika ada peluang besar, itu juga tidak mungkin untuk menembus legenda, jadi tidak mungkin untuk melampauinya. Hahaha, aku yakin dia akan melampauimu dalam setahun. Huang Pu menatapnya dan berkata, karena kau begitu percaya diri, aku ingin melihat apakah dia bisa melampauiku dalam 1 tahun. Murong Feng tertawa tetapi tidak berbicara. Huang Pu Long membenci dan Wu Chen, kedua orang ini, adalah tokoh yang mengguncang dunia, iblis jenius sejati. Masa depan benua Tianwu, pasti akan menggelar tabrakan antara si jenius dan iblis, puncak konfrontasi, siapa yang bisa menjadi raja sejati, ini untuk menunggu dan melihat. Restoran Fulai, tempat Wu Chen menetap. Apa yang sedang dilakukan Murongke? Mengapa tidak ada gerakan? Ketika dia datang ke Kekaisaran Zhou, Wu Chen bertanya tentang Murongke dan batu giok. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa Murongke tidak bergerak atau bereaksi sama sekali, yang membuatnya merasa aneh. Dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan lelaki tua itu. Selain itu, di sisi lain Huang Pu Changhen dan Kekaisaran Xuanwu, mereka berisik, terus-menerus memprotes dan berteriak. Namun, tidak peduli bagaimana mereka berteriak dan memprotes, Murongke mengabaikan mereka. Paling-paling, Murong Feng hanya menghadapinya.
Ini membuat orang-orang di Kekaisaran Xuanwu sangat marah, tetapi mereka tidak punya pilihan. Bagaimanapun, Kekaisaran Zhou juga merupakan kekaisaran super. Kekuatan Tiongkok sangat mengerikan. Jika kita memaksa mereka untuk mendesak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Kedua kekaisaran super saling membenci, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Selain kedua kekaisaran, Istana Wuji, Lembah Zamrud, dan Tanah Suci Tianquan semuanya telah jatuh. Seperti Murongke, tidak ada gerakan. Wu Chen tidak hanya terkejut tetapi juga masuk akal tentang ini, karena dia awalnya merasa bahwa 3 tempat suci itu bukan untuk menyelidiki penyebab kematian Hong Tai, Direktur Jenderal Feng dan Zheng Peng. Datang, dan sekarang, perilaku abnormal mereka, adalah untuk membuktikan tebakannya. Karena dia tidak dapat mendeteksi hasil apapun untuk saat ini, Wu Chen tidak peduli. Dia fokus pada hal lain, yang ingin dia lakukan untuk waktu yang lama. Itu adalah formula tubuh emas abadi tingkat ke-6. Formula tubuh emas abadi adalah salah satu keterampilan utama yang dia kembangkan. Untuk keterampilan ini, dia telah berusaha keras untuk berlatih keras, yang telah dia capai hari ini. Keterampilan ini, baginya, sangat penting. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia akan selalu berlatih. Sejak zaman Dongxuan, dia telah mencapai level ke-5 formula tubuh emas abadi untuk latihan. Selanjutnya, dia harus berusaha keras untuk mencapai level ke-6 formula tubuh emas abadi. Jika dia bisa berhasil, saya yakin kekuatannya juga akan membuat kemajuan besar. Orang-orang terkejut, menyaksikan energi mengerikan di langit, penuh ketakutan, kekuatan setengah dewa, kekuatannya sangat mengerikan, jauh melampaui imajinasi, dan tidak tahu seberapa mengerikannya. Tabrakan yang dahsyat dan persaingan yang sengit telah menghasilkan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Energi yang mengerikan dan ledakan dahsyat itu seperti lautan, yang sangat ganas. Pada saat itu, seluruh kota Zhou berguncang hebat, dan energi yang tak ada habisnya terkuras seperti badai. Lari. Melihat ini, semua orang terkejut dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Ini adalah tabrakan kekuatan setengah dewa, yang benar-benar mengerikan. Bahkan gempa susulan energi bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Jika mereka tinggal di sini lagi, mereka akan hancur dalam sekejap. Bahkan Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia sangat jelas tentang betapa mengerikannya kekuatan penghancur dan mematikan yang akan disebabkan oleh tabrakan dua kekuatan setengah dewa. Kekuatan semacam itu pasti dapat digambarkan sebagai mengguncang bumi. Wah, dengan kata lain, pada saat ini, terdengar suara siulan, dan kemudian orang-orang melihat bahwa semacam energi aneh keluar dari kedalaman istana. Energi ini, yang sangat luas dan terpancar dengan cepat, membentuk penghalang besar, melindungi seluruh kota Zhou, dan mengisolasi energi super ini. Ini adalah Garda Nasional. Melihat penghalang besar ini, semua orang terkejut. Mereka dapat mengenali bahwa ini bukanlah sesuatu yang lain, tetapi susunan besar yang melindungi negara Kekaisaran Zhou. Susunan pertahanan nasional ini jelas bukan susunan umum. Ia memiliki energi teroris super dan dapat melindungi Kekaisaran super, bahkan kekuatan semi-ilahi. Tidak mudah untuk menghancurkan susunan pertahanan nasional. Ketika mereka melihat pembukaan susunan pertahanan nasional, mereka terkejut dan lega. Murongke dan Huang Pujun bukanlah orang biasa. Mereka memiliki kekuatan teroris super dan melampaui imajinasi mereka. Tabrakan di antara mereka, bahkan jika itu adalah kelebihan energi, bukanlah keberadaan yang dapat mereka lawan. Jika susunan pertahanan nasional tidak dibuka, hanya 2 orang yang diizinkan. Sebelum kita selesai bertarung, seluruh kota Zhou telah berubah menjadi reruntuhan. Darah mengalir ke sungai dan mayat-mayat mengalir ke gunung-gunung. Kaisar Pujun, sekali lagi aku peringatkan kau untuk meninggalkan Kekaisaran Zhou. Jika tidak, Kekaisaran Zhou akan mengambil tindakan paksa dengan risikonya sendiri. Murongke, kata Kaisar Pujun, kau merampok harta karun Kekaisaran Xuanwu, dan kau masih ingin aku berhenti. Itu hanya mimpi. Mendengar ini, mereka terkejut. Awalnya, mereka tidak mengerti mengapa Kaisar Pujun dan Murongke memulai dan mengapa Kaisar Pujun menerobos masuk ke Kekaisaran Suzaku. Sekarang, mereka akhirnya mengetahui bahwa Murongke telah mengambil harta karun Kekaisaran Xuanwu.
Namun, mereka bahkan lebih penasaran tentang harta karun apa yang telah diambil Murongke dari Kekaisaran Xuanwu. Kaisar melakukan hal sebesar itu, tidak berani menyusup ke Kekaisaran Suzaku tanpa izin. Metode Murongke juga sangat jelas. Meskipun ada larangan umum di daratan, ia menggunakan Ordo Phoenix, harta karun spiritual tingkat surga, untuk mendeportasi kaisar. Itu jelas bukan harta karun biasa yang dapat menarik kedua kekaisaran untuk melakukannya, dan nilainya benar-benar berbeda. Namun, mereka tidak dapat menebak harta karun jenis apa itu, dan mereka sama sekali tidak dapat menebak. Kaisar Po, kapan Murongkeku mengambil harta karun kekaisaran Xuanwu? Murongke menyangkalnya, karena ia ingin mengambil pedang Xuanyu sendirian, mencari tahu semua rahasia di dalamnya, dan mengendalikannya. Kau, Huang Pujun menatap Wu Chen dengan penuh kebencian. Matanya menyala-nyala dan membara. Dia ingin melahap orang ini hidup-hidup. Orang ini sangat licik. Kebijaksanaannya tentu saja adalah mengetahui apa yang dipikirkan Murongke dan apa yang ingin dicapainya. Semua ini sangat jelas baginya, tetapi dia tidak akan pernah membiarkannya berhasil. Kaisar Pujun, jika Anda tidak meninggalkan Kekaisaran Zuk saya lagi, saya harus mengabaikan larangan dan menggunakan cara yang luar biasa. Huang Pujun berkata dengan dingin, sangat berarti. Apakah Anda pikir Kaisar akan takut pada Anda? Baiklah, jika memang begitu, jangan salahkan orang-orang saya karena tidak menunjukkan belas kasihan. Kemudian, seluruh kota Zuk berguncang hebat. Bumi berguncang terus-menerus, seperti gempa bumi yang terjadi. Gelombang energi sesat dan mengerikan datang dari kedalaman istana kekaisaran. Seluruh kota Zuk berguncang hebat, berguncang terus-menerus, yang sungguh tak tertahankan. Apa ini? Mereka semua menatap kedalaman istana dengan ngeri dan ngeri. Mereka tahu pasti ada sesuatu yang mengerikan keluar dari istana. Aduh, sebuah suara yang jelas keluar dari kedalaman istana. Itu sangat menyenangkan. Bersamaan dengan suara yang jelas itu, ada juga energi teroris super, yang keluar dengan gila-gilaan dan meletus dengan hebat. Itu seperti seekor naga raksasa yang tertidur selama ribuan tahun, terbangun dari tidur nyenyaknya. Mata semua orang berkumpul di ruang itu, dan mereka tidak berkedip. Mereka semua tahu bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera muncul. Untuk sesaat, cahaya yang menyilaukan, dari kedalaman istana kekaisaran, menyebar dengan gila-gilaan, bercampur dengan energi horor, ledakan yang melonjak, kekuatan yang dahsyat, mengguncang seluruh dunia. Ini adalah perintah Phoenix. Melihat cahaya yang menyilaukan ini, wajah orang-orang terkejut. Mereka sangat mengenal Kekaisaran Zuk. Mereka semua tahu bahwa ada harta karun misterius di Kekaisaran Zuk, yaitu Ordo Phoenix, harta karun roh surgawi. Ordo Phoenix, yang merupakan harta karun roh surgawi yang dimiliki oleh Kekaisaran Zuk, memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Di bawah penyinaran kekuatan harta karun roh surgawi, ia tidak dapat menahannya, dan akan langsung hancur. Bahkan kekuatan setengah dewa pun harus berhati-hati saat berhadapan dengan harta karun roh surgawi. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Pada saat ini, mata semua orang menatap cahaya yang menyilaukan itu. Yang ada di mata mereka hanyalah keterkejutan yang tak berujung. Mereka tidak menyangka bahwa Murongke benar-benar menggunakan harta karun roh surgawi untuk mengusir kaisar. Orang ini, Wu Chen menggelengkan kepalanya. Harta karun roh surgawi begitu kuat sehingga jauh melampaui imajinasi. Sekali digunakan, ia sangat mengerikan. Jika tidak hati-hati, seluruh kota Zuk mungkin akan hancur. Mata Murongke dingin dan tajam saat melihat Ordo Phoenix. Energinya mengerikan. Secara umum, itu digunakan untuk pencegahan. Namun, jika kaisar menolak untuk mundur dan bersikeras melakukannya, dia juga akan membiarkannya merasakan kerusakan yang disebabkan oleh harta karun roh surgawi dari Kekaisaran Zuk. Berdiri diam di langit, sang kaisar menatap cahaya yang menyilaukan, tetapi tidak ada rasa takut di matanya. Kemudian, dia melafalkan rumus Dharma di mulutnya, memutar tangannya dan mencubit segel Dharma yang aneh itu. Tampaknya dia memanggil sesuatu. Ledakan. Kemudian, semua orang terkejut melihat bahwa ruang di belakang Kaisar Pujun hancur, dan energi yang sangat besar mengalir dengan cepat, yang sangat menakutkan. Apa ini? Mata semua orang tertuju pada ruang itu tanpa berkedip. Mereka memiliki intuisi yang kuat bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera lahir.
Penantian mereka tidak berlangsung lama. Setelah beberapa saat, sebuah benda bercahaya muncul di ruang itu. Segel Kaisar. Melihat benda yang bersinar ini, semua orang terkejut, wajah mereka berubah drastis, dan mereka penuh dengan ketakutan. Mereka juga tidak menyangka bahwa kali ini, Kaisar Pu Jun juga menggunakan Tianji Lingbao. Gila, gila, orang-orang terkejut. Harta karun roh surgawi sangat menakutkan, jauh di luar imajinasi orang-orang. Bahkan satu saja sangat menakutkan, apalagi dua. Jika dua harta karun roh surgawi bertabrakan, akibatnya tidak terbayangkan. Kaisar Ziyin, Kaisar Pu Jun, beraninya kalian menyerang kekaisaran Zuku dengan harta karun roh surgawi. Kalian tidak memperhatikan larangan daratan. Murong Kemeraung. Ada ketentuan yang jelas di daratan bahwa tidak seorang pun diizinkan menggunakan harta karun roh surgawi untuk menyerang tempat lain. Tindakan Kaisar Pu Jun merupakan kerusakan serius pada larangan tersebut. Namun, Kaisar Pu Jun juga bukan seorang vegetarian. Dia berkata, Murongke, siapa yang tidak memperhatikan larangan daratan, dan siapa yang pertama kali menggunakan harta karun roh surgawi? Murongke terdiam. Memang benar bahwa dialah yang pertama kali menggunakan harta karun roh surgawi dalam masalah ini. Namun, dia juga orang yang paling cerdas, dan segera berpikir untuk berkata, Kaisar Pu Jun, Anda memasuki pedalaman Kekaisaran Zuk tanpa izin dari Kekaisaran Zuk, terlepas dari larangan tersebut. Sebagai Kaisar Kekaisaran Zuk, saya memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengusir Anda. Huang Pu Jun berkata, Anda adalah orang tua. Anda mengambil harta karun Kekaisaran Xuanwu saya, tetapi Anda mengalahkan saya. Hari ini, saya ingin Anda merasakan kekuatan segel Kaisar saya. Kata-kata itu jatuh, energi yang sangat besar, pecah darinya, seperti gelombang besar, menyapu, mengalir ke Tianziyin, membangkitkan Tianziyin. Pada saat yang tepat, segel Kaisar itu mengeluarkan cahaya terang, seperti matahari yang menyilaukan, bersinar, menyilaukan, cemerlang, bersinar. Dengan melonjaknya cahaya segel Kaisar, aliran energi yang mengerikan juga melonjak keluar. Aliran energi ini sangat mengerikan, jauh melampaui imajinasi dunia, membuat seluruh ruang bergetar hebat dan hancur, yang sungguh tak tertahankan. Semua orang terkejut, pupil matanya menyusut dan matanya penuh dengan kengerian. Tianziyin adalah harta karun tingkat surga. Energinya sangat mengerikan. Sekali terkena, ia dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Tidak terbayangkan bahwa ajaran sesat itu mengerikan. Di sisi lain, Murongke melihat bahwa Kaisar Pu Jun telah menghidupkan kembali segel Kaisar, dan tidak ada banyak ambiguitas. Ia langsung menuangkan kekuatannya ke dalam Ordo Phoenix, menghidupkan kembali Ordo Phoenix. Boom! Phoenix bergetar hebat, menyemburkan api yang mengerikan, api itu membubung ke langit, seperti pilar magma, kekuatannya sangat mengerikan, mengguncang bumi. Melihat ini, semua orang terkejut. Wajah mereka tiba-tiba berubah. Energi ini benar-benar mengerikan. Tidak terbayangkan. Teror sesat. Mengerikan. Mengerikan sekali. Energi horor meledak, api teror, membakar sepanjang hari itu. Hentikan mereka sekarang. Orang-orang ketakutan. Dua harta karun roh surgawi yang dibangkitkan memiliki energi yang sangat mengerikan. Begitu mereka bertabrakan, mereka akan memiliki efek sesat dan teror. Itu tak terbayangkan. Itu tak terbayangkan. Bahkan susunan pertahanan nasional tidak dapat menahannya. Pada saat itu, seluruh kota Zuk mungkin hancur, dengan konsekuensi yang tak terbayangkan. Bagaimana dan siapa yang bisa menghentikannya? Kedua pria ini, Murongke dan Huang Pu Jun, adalah kekuatan setengah dewa, Kaisar Kekaisaran Zuk dan Kekaisaran Xuanwu. Jika mereka ingin melakukan sesuatu, orang lain tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Wu Chen juga merasakan semacam ketakutan. Dia tahu bahwa energi harta karun roh surgawi adalah teror sesat. Itu sangat menakutkan dan menakutkan. Jika dua harta karun roh surgawi bertabrakan, itu akan memiliki efek yang sangat menakutkan, cukup untuk menghancurkan segalanya di dunia dan menghancurkan segalanya di dunia. Pada saat ini, mata semua orang menatap ke langit. Di sana, dua harta karun roh surgawi yang tak tertandingi telah sepenuhnya dibangkitkan. Ini akan menjadi tabrakan yang mengejutkan, dan konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dua teman Tao, tunggu sebentar.
Pada saat ini, dua suara keras keluar pada saat yang sama, seperti petir, yang meledak dengan keras. Mata semua orang tanpa sadar melihat ke masa lalu, melihat ke tempat suara itu berasal, di mana dua sosok, ruang yang rusak muncul. Dalam tubuh kedua orang ini, ada kekuatan yang kuat. Mereka memiliki mahkota di kepala mereka, mengenakan jubah naga, dan sangat kuat. Mereka tidak lebih buruk dari kristal kuning dan Murongke. Ye Xuanba, Sima Yang. Melihat kedua orang ini, semua orang merasa sangat terkejut, karena mereka juga bukan orang biasa. Mereka adalah kaisar dari Kekaisaran Macan Putih dan Kekaisaran Naga Hitam, dan mereka juga penguasa dari Kekaisaran Besar. Ye Xuanba dan Sima Yang juga ada di sini. Wu Chen juga terkejut. Tanpa diduga, hal-hal di sini menarik perhatian Kekaisaran Naga Hitam dan Kekaisaran Macan Putih, dan kaisar dari kedua kekaisaran itu datang. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia mengerti bahwa Huang Pujun dan Murongke sama-sama kaisar dari Kekaisaran Besar. Sekarang mereka memegang harta karun tingkat surga. Mereka akan melakukan duel yang mengejutkan. Di dunia ini, hanya kaisar dari Kekaisaran Super dan penguasa Tanah Suci Super yang dapat mencegah duel mereka. Jika mereka tidak datang, mereka tidak akan dapat bertarung kali ini. Begitu dua harta karun roh surgawi berduel, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Sulit dibayangkan betapa mengerikannya itu. Ye Xuanba, Sima Yang. Wajah Kaisar Pujun dan Murongke juga tenggelam. Tanpa diduga, mereka akan datang ke Kekaisaran Zhou.